Tafadol Ustadz. Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wasalamuhu alaihi nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan antum semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan karunia kepada diri kita semua sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian online kita, kajian rutin kita yang membahas hari ini insyaallah taala tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, itu surat Al-Baqarah. Terakhir insyaallah taala sudah kita bahas ayat pertama, kedua, dan juga sedikit ayat ketiga. Ya, ayat ketiga sudah kita bahas, tapi sedikit, belum semua. Jadi insya Allah Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai dari ayat ketiga supaya lebih lengkap, melengkapi dari kemarin yang belum lengkap. Kemudian ayat keempat, dan kemudian ayat kelima kelihatannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa Allah azza wa jalla sebutkan, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, ini sudah kita sebutkan nih, definisi iman, betul ya? Iman adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan amal perbuatan, dapat bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya gaib, sesuatu yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Maka harus adanya dalil di situ. Dia tidak bisa ditangkap oleh panca indera dan juga akal semata. Tapi harus adanya wahyu di dalamnya. Itu gaib. Gaib yang nggak kelihatan itu. Tidak bisa ditangkap oleh panca indera dan akal semata. Nah, di antara ciri orang-orang yang beriman adalah ketika mereka beriman kepada yang gaib. Gaib luar biasa banyak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, iman kepada surga, neraka, yaumul hisab, pahala, dosa, yaumul jaza, dan seterusnya. Ketika mereka beriman kepada itu semua, itu butuh keimanan, keyakinan yang kuat. Maka itu di antara ciri pertama dari orang-orang yang bertakwa pada Allah. Sudah kita bahas itu. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Mana juga kita sudah singgung, mendirikan salat di sini ada beberapa makna. Salah satunya adalah orang-orang yang mengerjakan salat dan tidak meninggalkannya. Ini orang-orang yang mendirikan salat. Dia mendirikan salat, gitu maksudnya mengerjakan salat dan tidak meninggalkan salat. Berarti orang-orang yang meninggalkan salat pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang jauh dari ketakwaan kepada Allah, tidak termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena di antara ciri orang bertakwa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Berarti mereka mengerjakan salat dan tidak meninggalkan salat tersebut. Kemudian di antara makna mendirikan salat adalah perhatian, tidak lalai pada rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnahnya, dan juga pada pembatalnya. Perhatian nih, apa saja rukun-rukun salat dikerjakan dengan benar, wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat diperhatikan, apa saja pembatal salat sehingga dijauhi. Memperhatikan ini. Contohnya tumakninah, betul ya, rukun dalam salat. Sudah banyak orang-orang salat tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena terlalu cepat, tidak ada tumakninahnya dalam salat, dan itu termasuk rukun dalam salat, dan seterusnya. Nah, di antara juga orang-orang yang mendirikan salat adalah orang-orang yang berusaha untuk khusyuk di dalam salatnya. Berusaha untuk
khusyuk di dalam salatnya. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang sahun di dalam salatnya. Melalaikan dalam salatnya. Sahun ini banyak artiannya. Di antaranya orang sahun adalah orang yang meninggalkan salat, nggak sholat sama sekali, atau kadang sholat kadang tidak, Senin Kemis sholatnya, betul ya, atau kemudian uh, orang-orang yang sholat tapi mengakhir-akhirkan waktunya, sholat zuhur dekat asar, sholat asar dekat maghrib, dan seterusnya sampai keluar waktunya, bahkan di antara sahun tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada uzur yang syar'i dan seterusnya. Nah, itu disebutkan tentang masalah sahun. Wa yuqimuna shalah. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa pada Allah, mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Perhatikan baik-baik. Ruh dari salat itu tidak lain tidak bukan adalah khusyuk. Kekhusyuan kepada Allah tabaraka wa taala. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang tidak perhatian tentang masalah kekhusyuan ini. Dia tidak memperhatikan sebelum dia salat, ketika dia salat, dan setelah dia salat. Contoh, sebelum dia salat, dia berbuat dosa, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya. Karena sebelum salat, dia tidak memperhatikan salah satu aspek yang luar biasa pentingnya untuk khusyuk dalam salat. Di dalam tidak bukan meninggalkan apa? Meninggalkan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan ketika kita semakin banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka kekhusyuan kita dalam sholat ataupun dalam ibadah yang lain pasti akan menurun. Semakin tinggi ketaatan kita, semakin tinggi ketundukan kita akan perintah Allah dan larangan Allah, maka semakin tinggi pula kekhusyuan kita di dalam sholat dan juga ibadah yang lain. Subhanallah. Maka lihat dari kita masing-masing. Bisa jadi kita tidak khusyuk dalam sholat kita walaupun sudah berbagai macam tips dan cara kita lakukan, karena sebelum sholat kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu tidak meninggalkan dosa dan maksiat, selalu mengerjakan dosa dan maksiat, bahkan bukan hanya sebelum sholat, setelah sholat pun iya. Sebelum sholat berbuat dosa, setelah sholat berbuat dosa. Maka orang-orang seperti ini sulit untuk merasakan kekhusyuan di dalam sholatnya. Subhanallah. Wa yuqimuna shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Salah satu mendirikan sholat tidak lain tidak bukan mereka adalah orang-orang yang menunaikan sesuai dengan ketentuan syariat sholat tersebut. Mereka tahu tentang ilmu tentang sholat. Sebelum sholat berarti harus wudhunya benar. Betul ya? Orang sahabat mengatakan ketika mencontohkan wudhunya Nabi SAW, kemudian Rasul menyebutkan barang siapa yang berwudhu dengan wudhuku ini, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Berarti wudhu itu sangat menentukan pula bagaimana kekhusyuan di dalam salatnya, kenikmatan dalam salatnya. Bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat kalau ilmu tentang wudhu saja masih belum benar. Wudhunya saja masih belum benar. Betul ya? Berapa kita lihat kemudian di sikunya nggak kena air. Padahal Nabi SAW menyebutkan wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu. Berapa banyak kita nggak perhatian masalah wudhu tersebut, wudhunya asal-asalan luar biasa. Bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan dan khusyuan di dalam salat? Di antara bentuk orang yang mendirikan salat adalah mereka orang-orang yang mendirikan salat secara sempurna. Mereka berusaha benar-benar bagaimana salat mereka ini bisa sempurna, bisa yang paling terbaik gitu. Yang pertama jelas tadi kekhusyuannya kan itu. Misal, bagi dia seorang laki-laki, di antara yang paling terbaik adalah ketika dia sholat di awal waktu. Di awal waktu, kemudian di masjid, berjamaah dengan imam. Kemudian mendapatkan shaf yang pertama, shaf awal. Mendapatkan shaf awal yang sebelah kanan. Karena Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang sholat di sebelah kanan seterusnya. Jadi dia berusaha di dalam sholatnya ini mendapatkan yang paling terbaik dalam sholatnya. Jadi khusyuk di dalam sholat. Kemudian ketika dia laki-laki dikerjakan di masjid, mendapatkan shaf pertama di sebelah kanan.
kemudian berusaha untuk menunaikan semua rukun-rukun dan wajibnya sholat, memberikan hak-hak pada sholatnya tersebut. Nah, itu menambahnya bahkan sebelum dan setelah sholat dengan qabliyah dan ba'diyah. Wah, luar biasa, Masya Allah. Itu wa yuqimunas shalah, ya ikhwan. Itu orang-orang yang mendirikan apa? Mendirikan sholat. Ketika dia sholat, dia tunduk kepada Allah Azza wa Jalla benar-benar. Jadi bukan hanya jawarihnya, bukan hanya lahiriahnya, bukan hanya badannya dia sholat, tapi benar-benar ruhnya, kemudian hatinya tunduk kepada Allah, menyempurnakan dari gerakan-gerakan sholat tersebut. Berapa banyak orang sholat sadarnya ketika takbiratul ihram dan salam, la ilaha illallah. Setelah itu apa? Ketika di tengah-tengah sholat apa? Wah, kemana-mana tuh, Masya Allah. Memang karena Nabi SAW menyebutkan itu ada syaitan yang memang diperintahkan atau yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda manusia ketika sholat. Khinzib atau khanzab namanya. Khinzib atau khanzab ini datang kemudian memberikan yuwaswis, memberikan waswas kepada manusia. Yang paling pertama diberikan waswas, lupa akan jumlah rakaat. Betul nggak? Betul. Betul ya? Dan seterusnya, subhanallah. Maka harus butuh perjuangan, ya, Pak. Harus butuh perjuangan untuk mendapatkan kenikmatan, kekhusyuan dalam sholat. Karena itu sesuatu yang berat, nggak mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduknya bukan hanya jawarihnya, bukan hanya badannya, tapi tunduknya ruhnya, akalnya, hatinya, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla semua. Menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, mendirikannya secara hati batin, itu mendirikan sholat, ya. Itu mendirikan sholat, menunaikannya secara teratur dan seterusnya. Nah, sholat seperti inilah yang kata para ulama akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat seperti inilah. Jadi bukan hanya sholat selesai. Enggak. Tapi apakah kemudian dia tunaikan dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajib sholat, batinnya juga kemudian apa? Rohnya kemudian tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia sholat, mengerjakannya dia mau yang paling terbaik, paling sempurna dalam sholat. Sholat, ya kan, nggak main-main ini. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Banyak orang-orang di luar sana, kaum muslimin, meninggalkan sholat seakan-akan tidak berbuat dosa besar. Alhamdulillah, takutkan orang-orang seperti ini hatinya apa? Sudah mati sebelum jasadnya mati nih. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi. Nah, kalau dia orang bertakwa, dia pasti akan benar-benar perhatian kepada sholatnya. Bagaimana setiap hari dia membaguskan sholatnya. Yang itu butuh perjuangan luar biasa, ikhwan. Nggak main-main itu. Oh, itu perjuangan Islam. Makanya kita lihat salafus saleh terdahulu luar biasa. Mereka bisa menikmati sholat mereka. Mereka bisa khusyuk dalam sholat mereka. Mereka bisa tidak ketinggalan sama sekali sholat berjamaah. Bahkan tidak ketinggalan saf awal selama puluhan tahun lamanya. Itu taufik dari Allah Azza wa Jalla, benar-benar. Bantuan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Dan mereka merasakan kenikmatan di dalam sholat mereka ketika mereka mendirikan sholat. Jadi bukan hanya jawarihnya, bukan hanya lahiriahnya, bukan hanya badan yang sholat, ruhnya enggak. Hatinya enggak khusyuk, enggak ada kenikmatan. Orang ketika merasakan kenikmatan, pasti dia ingin berlama-lama dalam kenikmatan tersebut. Lihat bagaimana salafus saleh terdahulu. Orang-orang saleh terdahulu ketika mereka sholat, Allahu Akbar. Luar biasa. Itu wa yuqimunas shalah, ya ikhwan. Itu orang-orang yang mendirikan sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat. Maka siapapun dari kita yang tidak bisa melaksanakan sholat dengan benar, tidak bisa mendirikan sholat, maka tanya bagi diri kita masing-masing, apakah kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa dalam pandangan Allah Azza wa Jalla atau tidak? Bagi para ibu-ibu juga nih, subhanallah, jangan melalaikan sholat, betul ya? Tanggunglah, masih masak, lo tanggung hanya beberapa menit silahkan, tapi tanggungin sejam sih bukan tanggung, betul ya? Karena amalan yang paling utama jelas apa? As-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kalau hanya sebentar ada di dapur, kalau ingin masak sesuatu cuma sebentar silahkan mungkin, tapi kalau sampai setengah jam, 1 jam, ya jangan.
as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya itu amal yang paling afdal, amal paling utama, amal paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ini baik-baik. Yang ciri-ciri orang bertakwa selain dia beriman kepada yang gaib, mereka adalah orang yang kedua, orang-orang yang mendirikan salatnya dengan benar. Khusyuk salatnya, memperhatikan tentang bacaannya, memperhatikan tentang gerakannya, rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya dalam salat. Sehingga salat tersebut benar-benar bisa mencegah diri mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Salat seperti ini nih yang benar. Kemudian, walladzina alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ciri yang ketiga dari orang-orang yang bertakwa Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian harta mereka. Menginfakkan sebagian harta mereka. Baik itu infak yang sifatnya wajib atau infak yang sifatnya sunnah. Maksudnya infak yang sifatnya wajib adalah zakat kata para ulama dan juga nafkah. Zakat kita tahu bersama bagi orang-orang yang mampu ya. Bagi orang-orang yang sudah nisabnya mencapai nisabnya 85 gram emas, sudah berputar satu haul, 1 tahun, tahun hijriah, maka keluarkan 2,5%. Itu yang wajib. Atau nafkah. Nafkah bagi menjadi kewajiban yang memberi nafkah bagi orang-orang yang dia jamin. Nafkah yang pertama untuk dirinya jelas, untuk keluarganya, anak istrinya. Kemudian orang yang di dalam tanggungannya yang wajib dia nafkahi. Nah ini yang wajib nih, nafkah. Baru kemudian yang sunnah adalah infak. Infak seperti biasa. Infak sedekah yang kita tahu bersama. Subhanallah. Kalau kita perhatikan ikhwan, Allah tabaraka wa ta'ala sering menyandingkan antara sholat dengan zakat. Sering menyandingkan antara sholat dengan infak. Betul ya? Nah, paling tidak ada dua di sini disebutkan makna hikmahnya. Yang pertama, afdalul ibadatil badaniyah as-salah. Ibadah badan yang paling utama itu sholat. Wa afdalul ibadatil maliyah az-zakah atau infaq. Dan seutama-utamanya ibadah harta itu zakat, infak. Subhanallah. Makanya Allah Azza wa Jalla sering menyandingkan antara salat dengan apa? Zakat. Ini hikmah pertama. Hikmah yang kedua kata para ulama, ketika Allah Azza wa Jalla seringkali menyandingkan antara salat dengan zakat, salat merupakan hak Allah tabaraka wa taala. Hak Allah berarti kewajiban hamba. Salat merupakan hak Allah tabaraka wa taala yang paling terbesar yang harus dilakukan bagi seorang hamba, dan itu termasuk ibadah jelas kepada Allah. Di dalamnya pengesaan Allah, penyanjungan, pengharapan, pemujian, menjatuhkan doa, tawakal kepada Allah itu dalam salat. Jadi hak Allah Azza wa Jalla yang paling wajib ditunaikan setelah tauhid jelas ya. Adapun infak atau zakat merupakan apa? Hak sesama makhluk. Karena dalam harta kita kalau itu sudah sampai nisabnya, sudah berputar haulnya 1 tahun, maka ada hak orang lain 2,5% di situ. Berarti hak sesama makhluk. Hak sesama makhluk. Nah ini kenapa di antara hikmah Allah Azza wa Jalla sering menggandakan antara salat dengan zakat. Salat dengan zakat, subhanallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang kita infakkan itu seberapa tuh harusnya? Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219. Surat Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang mereka harus infakkan. Qulil afwa. Katakan ya Muhammad, al-afwa. Al-afwa itu kelebihan. Sesuatu kelebihan dari harta kalian itu yang kalian infakkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir.
Al-afwa itu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita sudah diberikan harta oleh Allah, tunaikan dulu yang wajib nih. Tadi contohnya nafkah, betul ya? Nafkah bagi diri kita yang pertama, nafkah bagi keluarga kita, anak istri kita, nafkah bagi orang di bawah tanggungan kita mungkin orang tua kita tanggung atau mungkin saudari kita tanggung. Selesai yang wajib nih, baru al-afwa itu. Baru kemudian apa? Kalau ada kelebihan setelah itu yang wajib selesai ada kelebihan itu yang diinfakkan. Itu infak sedekah maksudnya yang sunnah. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan yang diinfakkan yang sifatnya sunnah adalah suatu kelebihan bagi diri kalian ketika Allah berikan kelebihan itu. Jadi jangan kebalik nih. Infak, Masya Allah, zakat enggak. Banyak kayak gini. Ketika saya tanya, antum sudah zakat? Sudah tiap bulan zakat. Mana ada zakat tiap bulan? Nggak ada zakat tiap bulan. Zakat profesi. Nggak ada dalam Islam. Pendapatan lebih rajin dari para ulama, tidak ada zakat profesi. Nggak ada dalil yang menunjukkan masalah tersebut. Zakat itu per tahun. Kan gitu. Itu zakat bagi diri kita maksudnya. Atau urud tijarah, zakat perdagangan juga apa? Per tahun dikeluarkan. Sudah sampai nisabnya 85 gram emas atau yang konversi dengan itu, kemudian sudah mengendap 1 tahun baru keluarkan 2,5%. Zakat. Berapa banyak orang saya tanya, kapan harta Anda masuk nisab? Bingung. Coba tanya bagi kita masing-masing nih Bapak Ibu nih. Kapan ya harta saya masuk nisab? Makanya ini pentingnya harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Nggak ada harta suami juga harta istri. Harta istri, bukan harta suami. Enggak. Salah satu nentuin zakat nih bingung nanti nih. Betul ya? Harta suami jelas harta suami, harta istri kan gitu. Harta suami bisa jadi kemudian harta suaminya masuk nisab, harta istrinya enggak, atau kebalikan. Harta istrinya masuk nisab, harta suaminya enggak, atau dua-duanya masuk nisab kan gitu ya. Berarti kan ya ikhwan, subhanallah. Kita wajib tahu kapan harta kita masuk nisab. Kalau tidak lalai, wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang saya tanya masalah ini nggak bisa jawab. Waduh, kapan nih Pak Ustadz harta saya masuk nisab? Gak tahu saya berapa tahun yang lalu kalau wajib beristighfar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal sedekahnya Masya Allah. Infaknya bagus Masya Allah. Tapi melalaikan yang wajib salah. Kan gitu. Atau tadi infaknya Masya Allah kepada orang-orang tapi nafkahnya ternyata nggak benar kepada istrinya mungkin. Nafkahnya mungkin kepada orang yang dibawa tanggungannya tidak benar. Ini pun salah. Yang wajib dulu diselesaikan baru qulil afwa, baru ada kelebihan itu yang diinfakkan. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tata cara berinfak. Seperti apa tata cara berinfak? Dan kepada siapa? Nanti kita akan sebutkan. Tata cara berinfak diantaranya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Furqan. Ayat ke-67. Surat Al-Furqan ayat ke-67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan termasuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang pengasih, ciri-ciri ibadur rahmani, adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka, mereka tidak berlebihan dan mereka juga tidak kikir, tapi mereka di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi nggak israf, nggak berlebihan luar biasa sehingga akhirnya kemudian kewajibannya terlalaikan, ini nggak boleh. Atau juga nggak pelit, enggak, tengah-tengah. Tengah-tengah. Ustaz, bolehkah kemudian berinfak seperti Abu Bakar, Umar, dan seterusnya? Boleh dengan syarat iman kita, tawakal kita, keyakinan kita seperti mereka. Kalau iman kita, tawakal kita, keyakinan kita nggak seperti mereka, ya jangan, bahaya. Betul ya? Abu Bakar As-Siddiq yakin dengan seyakin-yakinnya ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya, beliau tidak akan pernah minta-minta ke orang satu. Beliau tidak akan menyia-nyiakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya. Yakin beliau. Makanya tingkat imannya, keyakinannya, tawakalnya kepada Allah luar biasa. Dan kelihatannya iman kita beda sama Bakar, luar biasa, Masya Allah. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Umar bin Khattab yakin ketika beliau menginfakkan setengah hartanya masih ada kewajiban yang bisa dia lakukan dengan apa? Yang di bawah tanggungannya dan seterusnya. Keyakinan luar biasa. Jadi bukan berarti kemudian berlebih-lebihan ini nggak boleh banyak infaknya, bukan. Maksudnya apa? Tidak boleh kemudian melalaikan dari kewajibannya. Itu maksudnya. Kalau berlebih-lebihan dia infak luar biasa, tapi ternyata apa? Yang di bawah tanggungan kewajibannya ternyata terlalaikan. Ini salah. Ini tertipu orang-orang seperti ini. Yang sunnah, Masya Allah, yang wajib ternyata dia lalaikan. Kan salah.
Yang wajib dulu dia selesaikan, tadi itu nafkah, zakat, dan seterusnya. Ada kelebihan, baru dia infakkan itu. Nah, ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Kepada siapa saja kemudian kita infakkan harta kita, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Surah Al-Baqarah ayat 215. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kepada ini nih. Dan orang-orang yang bertakwa adalah menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, kepada orang-orang ini. Al-Baqarah 215. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan, harta apa saja yang kalian infakkan. Harta apa saja yang baik yang kalian infakkan. Balil walidaini. Hendaknya diperuntukkan kepada orang tua. Lihat ring satu dulu nih. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal aqrabin, dan kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang miskin. Wa ibnis sabil, dan kepada orang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Nah ini nih. Jadi yang mereka infakkan itu segala yang baik, silakan. Dari mulai skop yang paling dekat dengan kita, orang tua, kerabat, itulah kerabat, saudara, anak yatim, terus dari yang paling kecil, paling dekat dengan kita, kemudian lebar terus. Jadi jangan kemudian yang orang luar dibantu luar biasa, kerabat kita enggak, orang tua kita enggak. Ini salah, subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 219. Dan Nabi SAW, ya ikhwan, mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Sedekah itu bukti keimanan seseorang. Di antara ciri orang bertakwa, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Orang kalau masalah fulus, keluar aslinya biasanya. Betul deh. Contohnya ini, bakhil, pelit. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara sedekah yang paling afdal, paling utama, sahihun syahihun. Ketika engkau dalam keadaan sehat dan pelit dirimu. Takhshal faqr wa ta'ammulul ghina. Engkau takut kefakiran dan engkau berharap jadi orang kaya. Ini sedekah yang luar biasa besar nih pahalanya. Dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Orang kalau ketika dalam keadaan sakit baru apa? Sedekah supaya sehat, kan gitu ya. Ternyata yang paling utama ketika dia dalam keadaan sehat, wasyahih, dan dalam keadaan hatinya pelit. Dirinya pelit. Tapi dia paksakan untuk sedekah. Melawan itu nggak main-main, berat tuh, betul ya. Kemudian apa? Dia takut akan kefakiran dan dia berharap jadi orang yang kaya. Pada saat itu sedekah itu luar biasa istimewa. Dan hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'atu alfi dirham." Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Bayangkan, satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Gimana caranya? Para sahabat bertanya, Rasulullah, gimana itu? Kata Rasulullah SAW, ada orang punya harta banyak luar biasa, menginfakkan 100.000 dirham. Nggak ada artinya. Hartanya berlimpah. Tapi ada orang punya harta cuma 2 dirham. Yang satu dia infakkan, yang satu dia pakai untuk diri dan keluarganya. Berarti menginfakkan setengah hartanya. Yang 2 dirham jelas lebih berat di hati kita. Daripada yang kemudian hartanya banyak mengeluarkan 100.000 dirham. Kita punya uang misal 100 miliar. Kita keluarkan 1 juta, 10 juta, bahkan 100 juta. Mungkin mudah, betul ya? Kenapa? Karena banyak luar biasa karena banyak dari harta kita, Masya Allah. Tapi kalau kita punya harta cuma 50.000, betul ya? 50.000, ada yang lain 50.000 nih. Maka kita keluarkan 25.000 untuk sedekah, 25.000 untuk apa? Untuk diri kita dan keluarga, nggak main-main itu. Setengah harta, betul ya? Lebih berat di hati. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala yang didapat itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Tingkat yang berat yang kita terima. Semakin berat, semakin sulit kita mendapatkan, biasanya semakin apa? Semakin besar. Salah satu yang menjadikan pahala itu semakin besar itu, Masya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tambah lagi ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, harta yang paling bagus untuk diinfakkan. Itu yang paling terbaik. Allah berfirman dalam surat Ali Imran. Harta apa yang paling bagus untuk diinfakkan itu harta yang seperti apa?
Surat Al-Imran ayat ke-92. Surat Al-Imran ayat ke-92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh derajat kebaikan albir sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Allahu akbar. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan tentang hal itu sungguh Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Berarti harta yang paling bagus yang kita infakkan apa? Harta yang paling kita cintai. Wah, luar biasa nih, betul ya? Tambah berat nih. Kita punya apa? Sepatu, tas, baju, itu yang paling kita cintai, itu yang kita infakkan. Gimana tuh sekarang? Ada uang lembaran, yang satu bagus luar biasa. Begitu baru kita dapatkan mungkin dari bank, betul ya? Yang satu sudah jelek, yang satu kita lihat bagus, wangi masih bagus, betul ya? Belajar dari situ tuh ikhwan. Sama-sama mungkin 50.000, atau sama-sama 100.000. Tapi yang satu bagus, yang satu sudah nggak bagus. Belajar dari situ tuh. Karena hati kita pasti ingin menyimpan yang bagus. Betul ya? Belajar dari situ. Sama-sama 100.000 kok, sama-sama 50.000 kok. Ini yang hati saya lebih suka nih. Yang bagus ini yang saya infakkan. Padahal masih sama, apalagi sudah nominalnya berbeda, lebih parah lagi tuh. Betul ya? Yang ini 100.000 bagus, Masya Allah. Yang ini 2.000 udah lecek. Subhanallah. Ini berat ya, ikhwan. Ini berat. Maka salafus saleh terdahulu, ikhwan, ketika mereka mendapatkan ada barang dalam masalah dunia yang mereka cintai berlebihan, mereka infakkan itu. Ini istimewa nih. Hebat salafus saleh ini. Hebat, luar biasa. Mereka sadar nih, hati saya berlebih nih kepada barang ini. Bahaya. Maka saya infakkan barang tersebut. Diinfakkan oleh salafus saleh terdahulu. Sehingga ada satu orang, subhanallah saya lupa nama ulama tersebut, mengatakan engkau ini terlalu dermawan nih. Jadi mengatakan kepada seorang ulama ini, Masya Allah, engkau ini terlalu dermawan banget nih. Terlalu dermawan banget, luar biasa. Apa kata salafus saleh ini? Satu orang saleh mengatakan, enggak. Bahkan saya orang yang bakhil, yang pelit sebenarnya. Kenapa? Karena saya ingin memiliki barang itu selamanya. Maksudnya apa ya kawan? Ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, maka barang itu insya Allah Ta'ala dia akan terima di mana? Di hari akhirat. Dan itu selamanya jelas. Betul ya? Ya cerdasnya. Yakin gitu ya. Yakin. Ini nggak mungkin keyakinan, kecuali keyakinan yang luar biasa, Masya Allah kuat. Dan nanti kita akan sebutkan di bawah tuh di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka kepada negeri akhirat sangat yakin. Mereka yakin apa yang mereka infakkan itu mereka akan dapatkan di hari akhirat nanti. Biasa. Hingga mereka mengatakan, enggak, saya pada kiatnya saya orang yang sangat pelit. Karena saya ingin memiliki barang ini selamanya. Selamanya maksudnya apa? Di akhirat maksudnya, bukan di dunia. Subhanallah. Sehingga saya infakkan. Dan memang benar pada hakikatnya, harta yang kita infakkan itulah harta kita, milik kita aslinya. Harta yang di rekening kita itu belum tentu milik kita tuh. Harta yang di rumah kita belum tentu milik kita, bisa jadi milik ahli waris, bisa jadi milik maling, naudzubillah, di maling orang, betul ya. Tapi harta yang kita infakkan itu yang asli harta kita. Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Ma min malika illa. Tidak ada yang menjadi hartamu kecuali 3 nih. Yang pertama, illa akalta fa'ablait, yang kau makan kemudian akan jadi kotoran. Au labitha fa'afnait, atau yang kau pakai ini kemudian akan usang, akan rusak. Au tasaddaqta fa'amdait, atau yang engkau sedekahkan maka itu harta simpanan aslimu. Yang engkau sedekahkan itu simpanan aslimu. Ciri orang yang bertakwa, dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya. Istimewa. Allahu akbar, subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh ulama ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Kalian tidak akan mencapai derajat bir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ini menunjukkan bagi diri kita, memberikan pelajaran bagi diri kita bahwa dunia ini nggak lama, sebentar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu jelas lebih baik dan lebih kekal. Disebutkan oleh tafsir As-Sa'di, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, ai
min amwalikum an-nafisah allati tuhibbuha nufusakum. Itu dari harta-harta kalian yang berharga, harta kalian tersebut yang kalian cintai, hati kalian cinta kepada harta berharga tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru-baru ini kita dapat berita luar biasa. Syekh Sulaiman Ar-Rajhi yang punya Bank Rajhi di Saudi Arabia menginfakkan hartanya ratusan triliun, ratusan triliun kalau nggak salah. Ini istimewa nih. Ini taufik dari Allah, ikhwan. Ratusan triliun. Kita infak 1 juta, 10 juta, 100 juta, mikir itu, ikhwan. Betul nih. Apalagi infak 1 M, 100 M, ini ratusan triliun. Infakkan Allah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepadanya, nggak ada dunia dalam hati mereka, luar biasa. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keikhlasan kepada beliau, Masya Allah. Luar biasa. Ini di antara ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar. Berat ya kan? Jadi orang bertakwa tidak mudah ternyata. Butuh perjuangan yang ekstra luar biasa. Kemudian yang keempat. Ayat keempat dan juga ciri yang keempat nih. Ciri keempat dan yang kelima nih. Dari ayat keempat ada ciri keempat dan ada ciri kelima dari orang bertakwa. Ada 5 ciri orang bertakwa. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perhatikan, bukan cuma Al-Qur'an, Al-Qur'an jelas, tapi juga As-Sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya? Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah, mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka orang-orang yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu ya Muhammad. Yang antara ciri orang bertakwa adalah mereka beriman kepada wahyu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Pasti ada kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari Zabur diberikan kepada Nabi Dawud, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Injil diberikan kepada Nabi Isa, Suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Bahkan sebagian beberapa pendapat semua Rasul memiliki kitab masing-masing. Maka kita beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jelas pasti ada penjelasnya, itu As-Sunnah, Al-Hadis. Dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita beriman kepada wahyu. Kita beriman kepada wahyu. Di antara ciri orang bertakwa, mereka beriman kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Mereka beriman kepada semua yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Baik itu Nabi kita Muhammad SAW atau Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Beriman kita. Iman jelas. Nah, bagaimana cara beriman kepada Al-Quranul Karim? Disebutkan oleh para ulama. Bagaimana beriman kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis jelas. Yang pertama, wajib kita mengimani bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu wahyu dari sisi Allah. Yang pertama nih. Bagaimana cara beriman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah? Maka wajib kita imani bahwa keduanya ini nih, Al-Quran dan Sunnah itu wahyu. Wahyu dari sisi Allah. Kalau wahyu pasti benar. Kalau wahyu sudah pasti apa? Sudah pasti benar. Mungkin nanti ada yang kedua konsekuensinya. Wahyu. Beda sama akal kita. Akal kita kadang benar, kadang salah. Beda sama perasaan kita kadang benar, kadang salah. Tapi kalau wahyu dari sisi Allah, yakin kita, beriman, wajib. Ini cara yang pertama, beriman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis. Wajib kita imani bahwa keduanya ini wahyu dari sisi Allah. Yang kedua, wajib membenarkan. Nah, kalau kita tadi wahyu nih, kita mengatakan ini wahyu dari Allah, turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, maka kita wajib membenarkan semua yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib kita benarkan semua. Mau itu masuk akal kita, mau nggak masuk akal kita, wajib kita benarkan.
Mau itu sesuai dengan selera kita atau enggak, wajib kita benarkan. Mau itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak, wajib kita benarkan. Wajib membenarkan semua yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semua. Tidak terkecuali. Selama memang apa? Dalilnya jelas. Kalau Al-Quran jelas ya. Kalau hadis yang penting sahih kan gitu. Karena wahyu beda sama akal kita. Akal kita jelas bisa salah sebenar. Tapi kalau wahyu sudah pasti benar. Sudah pasti nggak mungkin salah kalau wahyu. Yang ketiga, di antara cara beriman kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis, wajib menerima, tunduk dan patuh. Wajib menerima. Setelah dia membenarkan, dia menerima nih. Hatinya menerima, lapang hati. Wajib menerima, tunduk, patuh, taat kepada semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik itu perintah, baik itu larangan. Apapun itu. Wajib menerima, tunduk, patuh, taat kepada semua yang ada di dalam keduanya. Dalam Al-Quran atau Al-Hadis atau As-Sunnah. Wajib. Wa yusallimu taslima, kata Allah, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya, menerima dengan sepenuhnya. Itu di antara ciri orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jelas Allah katakan. Maka demi Rabbmu ya Muhammad, mereka tidak beriman, itu tidak beriman secara sempurna sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim atas perkara mereka. Di atas perkara yang mereka putuskan, subhanallah. Engkau bisa menjadi apa? Engkau menjadikan Nabi kita Muhammad SAW menjadi hakim. Kemudian tidak ada rasa berat dalam hati mereka. Tidak ada rasa berat dalam hati mereka. Dari apa yang kau putuskan ya Muhammad. Dan mereka tunduk dengan sepenuh-penuh. Tunduk dengan setunduk-tunduknya. Orang zaman sekarang menolak wahyu, menolak Al-Quran dan Sunnah cuma gara-gara akalnya yang picik. La ilaha illallah. Ini nggak masuk logika saya nih. Siapa Anda? Ya, kita nggak butuh logika, Anda nggak butuh. Tapi kalau wahyu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, nggak mungkin salah. Diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan selingan subhanallah, ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Berarti Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, subhanallah. Sebagai masalah akidah itu subhanallah. Kemudian yang keempat, wajib membaca, mempelajari, dan mengamalkan keduanya. Jadi wajib kita membaca Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkan isi Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita. Itu jelas. Itu jelas, subhanallah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksud dalam hadis ini? Ilmu agama Allah, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu wajib bagi setiap muslim. Dan juga pasti muslim yang masuk di dalam. Kita baca Al-Quran, kita pelajari, kita tadabburi, kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi isi Al-Quran atau ternyata dalam hati kalian terdapat kunci gembok yang mengunci mati hati kalian. Allahu akbar. Kewajiban bagi diri kita untuk mempelajari isi Al-Quran dan juga As-Sunnah, kemudian membacanya, mentadabburinya, kemudian apa? Mengamalkannya. Dan terakhir yang kelima, berusaha mendakwahkan keduanya kepada manusia. Berusaha mendakwahkan keduanya kepada manusia. Didakwahkan. Bahwa kita tidak bisa berdakwah seperti ulama, seperti para ustadz. Paling tidak ada sedikit andil dalam dakwah ini. Entah itu dengan harta, entah itu dengan pikiran, entah itu dengan tenaga, entah itu dengan sumbangsi apapun. Apapun. Ketika Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah untuk menjadi dai pertama dalam Islam. Mus'ab ini orang Mekah, sudah belajar lama dengan Nabi SAW. Dia nggak tahu apa di kota Madinah seperti apa tuh. Maka Rasul SAW mengutus satu orang lagi, Zurarah, As'ad bin Zurarah, nah, As'ad bin Zurarah, orang Madinah, untuk apa? Menjadi pengetuk pintu networkingnya ketika di kota Madinah. As'ad bin Zurarah ini orang yang sangat supel ketika di Madinah. Jadi kalau orang ada As'ad, orang senang tuh. Orang mau duduk, ngobrol, terus. As'ad diperintahkan untuk mengetuk rumah. Apa kata As'ad? Tidak ada satu rumah di kota Madinah kecuali pasti aku ketuk. Tugasnya mengetuk.
Ngetuk ketika orang keluar, As'ad, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ada apa? Sebentar. Mus'ab ingin bicara kepadamu. Yang baca ayat siapa? Mus'ab. Berarti kan tadi ya? Yang baca ayat Mus'ab bin Umair yang baca ayatnya. Masuk Islam. Diketok rumah, sebentar. Mus'ab mau bicara. Hanya ngetuk, bayangkan. Tapi ketukan dari As'ad bin Zurarah itu menjadikan hampir seluruh kota Madinah masuk dalam Islam. Tidaklah Rasulullah SAW datang kecuali cahaya Islam sudah luar biasa di kota Madinah. Apa kata para ulama? Apakah hanya Mus'ab yang berdakwah? Tidak. As'ad bin Zurarah pun berdakwah dengan ketukan. Nah, ini menunjukkan bagi diri kita apapun yang kita bisa lakukan di ranah dakwah ini silakan lakukan. Kita nggak punya ilmu seperti ulama, seperti para ustadz mungkin dan seterusnya. Kita punya harta. Sokong dakwah itu. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Lihat Uthman ibn Affan. Lihat Khadijah. Lihat Abdurrahman ibn Auf. Luar biasa. Karena dakwah ini harus mutakamilan. Saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Rasulullah SAW bisa menyampaikan dakwah ketika ada sokongan dari para sahabat. Salah satu sokongan dari hartanya Abu Bakar. Rasul mengatakan apa? Tidak ada harta yang paling bermanfaat daripada hartanya Abu Bakar dalam dakwah ini. Hartanya Khadijah, hartanya Abdurrahman bin Auf, hartanya Uthman dan seterusnya. Kalau kita bisa masalah harta, sokong dakwah ini kan itu. Itu di antara cara apa? Cara beriman kepada Al-Quran dan Sunnah itu luar biasa. Cara membantu agama Allah Azza wa Jalla luar biasa. Kalau kita nggak punya harta, dengan pikiran kita, ide-ide kita, kalau kita bisa. Kalau kita nggak punya dengan tenaga kita, subhanallah. Sekecil apapun andil dalam ranah dakwah ini, kerjakan itu, subhanallah. Contoh, yang bikin flyer, nyebarin flyer. Ustadz nggak bisa bikin itu. Ya Allah, handphone ngeheng aja bingung, subhanallah. Nggak bisa, gampang luar biasa. Kecuali memang sesuatu tertentu, Masya Allah. Ustadz tidak akan pernah bisa berdakwah kecuali ada orang-orang yang membantunya. Mereka pun nggak akan pernah bisa berdakwah kecuali tanpa Ustadz, kan gitu ya. Ini mutakamilan, saling melengkapi satu dengan lain. Itu Islam. Itu Islam, subhanallah. Lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah disokong oleh hartanya Abu Bakar, luar biasa. Allahu Akbar. Hartanya Khadijah luar biasa, Masya Allah. Kemudian pedangnya Khalid bin Walid luar biasa, betul. Delegasinya Amr bin As luar biasa. Kelembutannya Uthman bin Affan. Dan doanya para kaum muslimin dan seterusnya. Minimal doa kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa agar dakwah sunnah ini, dakwah Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik nih. Jadi ini salah satu di antara cara beriman kepada Al-Quran Sunnah. Jadi kita imani keduanya itu wahyu dari sisi Allah, kita wajib membenarkan semuanya dalam Al-Quran Sunnah, menerima tunduk patuh kepada semua yang ada dalam keduanya, perintah ataupun larangan. Kita kemudian membacanya, mempelajari, mengamalkannya, dan berusaha mendakwahkan keduanya tersebut kepada manusia. Itu di antara cara beriman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di antara ciri orang bertakwa yang keempat, dan mereka beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu ya Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Itu beriman kepada wahyu, terutama jelas kepada Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita, dan juga kitab-kitab sebelumnya, wahyu sebelumnya. Di antara ciri yang terakhir yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Yakin mereka. Mereka yakin dengan sepenuh hati mereka bahwa pasti akan ada kehidupan akhirat. Orang yang yakin bahwa dirinya pasti akan dihadapkan di hadapan Allah, pasti akan ditanya di hadapan Allah, pasti akan ada alam akhirat, maka orang ini pasti berbekal dengan amal kebaikannya. Orang itu pasti berbekal dengan ketakwaannya kepada Allah, karena Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, dan bekal paling terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin nih, ketika mereka yakin akan kehidupan akhirat, di hadapan mereka ada sesuatu yang haram, nggak berani mereka sentuh. Ini larangan Allah Azza wa Jalla. Kalau saya sentuh nih, berat saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Gak berani kedua matanya melihat yang haram, gak berani lisannya berkata-kata yang haram, gak berani telinganya mendengar yang haram, gak berani tangannya berbuat yang haram, gak berani kakinya melangkah ke tempat yang haram, gak berani anggota tubuhnya dipakai untuk sesuatu yang haram, gak berani. Karena dia yakin akan kehidupan akhirat, yakin bahwa dirinya pasti akan jadi terdakwa nanti di hari kiamat, dan Allah Azza wa Jalla akan menjadi hakimnya.
Akan ada pengadilan seadil-adil nanti di yaumul qiyamah. Ahkamul hakimin, a'dalul adilin. Hakim yang seadil-adilnya. Kalau orang yakin akan kehidupan akhirat. Kalau dia yakin akan kehidupan akhirat tadi itu, dia infakkan hartanya luar biasa, Masya Allah. Karena dia tahu dia akan tuai itu semua di negeri akhirat nantinya. Maka sebagian ulama salaf, ketika datang orang-orang miskin, fakir mengatakan, selamat datang orang-orang yang akan memindahkan harta ke negeri akhirat. Allahu Akbar. Au tasaddaqta afa amdait. Atau yang kau sedekahkan, maka itu adalah harta simpanan asli. Kita menyimpan harta di rekening, Masya Allah luar biasa. Kalau rekening kita nolnya sedikit, sedih. Betul ya? Tapi kita nggak pernah sedih ketika kita infak dan sedekah kita sedikit. Padahal itu harta kita aslinya, simpanan kita aslinya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita nggak pernah sedih ketika kita sulit untuk bisa bangun malam untuk berbekal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Ayyul mu'minina akyas, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang mukmin yang paling cerdas, paling jenius? Maka Rasul mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling sering mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling terbaik dalam mempersiapkan dirinya, isti'dad, yang paling terbaik dalam mempersiapkan dirinya dari amal-amal saleh untuk alam setelah kematian. Amal saleh, bertakwa pada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Karena mereka yakin akan kehidupan akhirat pasti akan ada. Nah, keyakinan kita tentang akhirat masih sangat lemah, ya kawan. Saya sering katakan ini, karena kita nggak pernah melihat akhirat, nggak pernah melihat surga, nggak pernah melihat neraka, betul ya? Nggak pernah melihat pahala, dosa, nggak pernah melihat Allah. Kita juga nggak pernah merasakan gimana nikmatnya surga, gimana mengerikannya neraka, nggak pernah. Cuma 31 nih yang menjadikan kita harus yakin, yang menjadikan kita yakin, ilmu. Ilmu kita kepada akhirat pas-pasan. Ya pantas keyakinan kepada akhirat pun pas-pasan. Beda sama dunia, tiga-tiganya ada sama kita nih. Kita merasakan dunia itu luar biasa, nikmat, hijau. Kita melihatnya dunia ini gemerlap. Dan kita berilmu juga dunia ini enak, kan gitu ya. 3 lawan 1. Bahkan 3 lawan setengah kali subhanallah. Maka itu yang menjadikan keyakinan kita kepada dunia biasanya lebih besar daripada keyakinan kita kepada akhirat. Allahu Akbar. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin akan kehidupan akhirat. Ketika mereka yakin, mereka benar-benar akan berbekal untuk alam setelah kematian mereka. Mereka sering ingat kematian yang perbuatan mereka tersebut menjadikan mereka bersemangat melecutkan diri mereka untuk menambah amal ketaatan mereka. Subhanallah. Itu 5 ciri-ciri orang-orang yang bertakwa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, semua yang gaib jelas. Allah, malaikat, jin, hari kebangkitan, dan seterusnya. Beriman kepada yang gaib. Maka ketika dia beriman kepada yang gaib, pasti konsekuensinya banyak di dalam. Kemudian mendirikan sholat secara sempurna dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, khusyuk, menunaikan, menjaga waktunya, dan seterusnya. Yang ketiga, menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya, baik yang wajib, yang harta yang halal jelas ya, baik yang wajib dari itu zakat, dari itu nafkah, ataupun yang sunnah dari infak, sedekah, seterusnya. Kemudian beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, itu beriman kepada wahyu, terutama terkhusus kepada Al-Quran dan sunnah. Yang kelima, yakin kepada kehidupan akhirat. Ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini. Allah jika menyebutkan kata-kata dalam Al-Quran al-falah, falah itu kemenangan, keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, itu falah tuh. Maka Allah Azza wa Jalla senantiasa menghubungkannya dengan perbuatan orang-orang yang menang, perbuatan orang-orang yang beruntung, perbuatan orang-orang yang sukses, perbuatan orang-orang yang berhasil, perbuatan orang-orang yang selamat. Itu kata-kata falah. Menang, beruntung, sukses, bahagia, selamat, kan gitu ya. Nah, Allah Azza wa Jalla ketika ada kata-kata al-falah dalam Al-Quran, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan, dan seterusnya, maka Allah pasti senantiasa menghubungkannya dengan perbuatan orang-orang yang menang. Perbuatan orang-orang yang beruntung. Untuk memperjelas perkataan ini, kata para ulama, kita lihat sebelumnya. Kita lihat sebelumnya. Sebab kemenangan orang-orang yang bertakwa, yang 5 tadi itu.
Itu lihat, sebab kemenangan, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, keselamatan orang-orang itu, orang-orang yang bertakwa ketika mereka melakukan 5 hal tadi. Itu sebab-sebab semua, amalan-amalan yang bisa menjadikan mereka menang, beruntung, sukses, bahagia dan seterusnya. Makanya Allah sebutkan di situ, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata-kata muflihun, kata-kata falah. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk hidayah dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, menang, sukses, bahagia, selamat. Allahu Akbar. Ini standar keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, kebahagiaan, keselamatan menurut Al-Qur'an Al-Karim. Ketika mereka menjalani jalan kemenangan itu, jalan keberuntungan itu dengan benar. Ini hal tadi tuh yang disebutkan. Itu di antara ciri-ciri orang bertakwa. Ketika mereka melakukan kelima hal tadi, yakinlah Allah Azza wa Jalla pasti akan terus berikan petunjuk hidayah kepada kalian, keistiqomahan di atas kebenaran, dengan syarat kita benar-benar mengusahakan 5 tadi dengan benar dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini nih, 5 hal tadi itu, berada di atas cahaya hidayah Allah Azza wa Jalla. Mereka akan terus dapatkan taufik dari pencipta mereka. Mereka akan dapatkan terus hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Mereka akan terus mendapatkan keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan di dunia, apalagi di hari akhirat. Makanya Allah sebutkan, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang terus bisa mendapatkan petunjuk hidayah dari Rabb mereka. Terus Allah tambahkan hidayah, terus Allah tambahkan hidayah. Ini menunjukkan kalau kita ingin terus dapatkan hidayah, terus sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Terus sibukkan diri kita dengan jalan ketakwaan, jalan orang yang menang nih, jalan orang yang beruntung. Jangan sibukkan dengan yang lain. Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Sibukkan diri kita dengan takwa pada Allah. Dan jangan sibukkan dengan berita viral ini, dengan gibah ini. Apa? Ini penuntut ilmu akhir zaman ini luar biasa, Masya Allah. Bukan sibukkan dengan ilmu dan amal, sibukkan dengan berita yang lagi apa? Hit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang terus bisa mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Berarti Allah berikan terus istiqamah kepadanya, terus tambahan hidayah kepadanya. Ketika mereka melaksanakan 5 hal tadi itu. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, sukses, bahagia, berhasil, menang. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah jadikan diri kita orang-orang yang terus istiqamah di jalan Allah. Allah tambahkan terus hidayah, taufik kepada diri kita jadi orang yang bertakwa sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan yang hakiki, kesuksesan yang abadi, itu mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin rabbal alamin. Allah a'lam bissawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan dari tafsir surah Al-Baqarah ini, berarti 3, 4 dan 5 ya. Insyaallah taala kedepannya kita akan bahas ciri orang yang kafir, kemudian ciri-ciri orang yang munafik. Allah taala bisa. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Mungkin makna dari ayat 3 sampai dengan 5 itu secara umum Allah Ta'ala menyebutkan dalam ketiga ayat ini beberapa karakter orang-orang yang bertakwa ya Ustaz ya. Ini yang beriman kepada gaib, sholat, zakat, juga kitab-kitab yang diturunkan Allah Ta'ala. Dari 3 ayat ini pelajaran yang dapat kita ambil, di antara pelajaran yang bisa dipetik ya, ayat-ayat ini seruan buat orang-orang yang beriman dan bisa memotivasi buat mereka yang untuk senantiasa berhias diri dengan karakteristik ahli hidayah dan keberuntungan. Dan hendaknya orang yang beriman mengikuti jalan untuk mendapatkan petunjuk dan kesuksesan dunia dan akhirat. Gitu ya Ustadz ya. Nah, baik, silakan yang ingin bertanya langsung kami persilakan raise hand. Sembari menunggu yang raise hand, izin kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Ustadz beserta keluarga dan tim yang mengadakan kajian online ini. Amin. Izin bertanya Ustadz, Ahwan jika pertanyaannya di luar tema. Anak-anak berkebutuhan khusus dengan gangguan otak dan dokter tumbuh kembangnya menyarankan untuk
melakukan terapi yang di dalamnya diperdengarkan musik-musik khusus terapi. Bagaimana hukumnya Ustadz mengenai hukum musik untuk terapi otak ini? Apakah boleh dilakukan atau lebih baik menghindari dan memilih terapi yang lain? Syukron, jazakumullah khair Ustadz. Semoga Allah mudahkan Ustadz berkenan untuk menjawab pertanyaan ini. Barakallahu fik. Inna Allah lam yaj'al shifaakum bima huwa harrama alaikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan sesuatu yang haram di antara kalian menjadi obat di antara kalian. Dan menjadi obat di antara kalian. Tadawaw wala tadawaw bil haram. Berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sifatnya umum ya. Entah itu obat yang kita makan atau salah satu contohnya terapi seperti itu. Yakinlah subhanallah Allah dan Rasulnya itu pasti lebih benar daripada semua manusia di jagat raya ini. Walaupun tadi ada yang mengatakan, mungkin penelitian mengatakan dengan musik klasik, musik ini seterusnya bisa. Ketika anak itu coba ya diperdengarkan Al-Quran terus-menerus kepadanya, saya yakin pasti akan beda. Karena ini kalamullah, ini firman Allah Azza wa Jalla, nggak mungkin salah subhanallah. Nggak mungkin salah. Dan para ulama menyebutkan bagaimana luar biasa dampak negatif dan dampak bahaya dari musik dan nyanyian luar biasa, menumbuhkan kemunafikan dan seterusnya, luar biasa banyaknya. Maka tidak mungkin kemudian wallah alam ya, tidak mungkin kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan obat bagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala dalamnya. Maka lebih ahsan kemudian mencari dokter-dokter yang memang mungkin sudah ngaji, sudah ini, atau kemudian mencari terapi yang memang lebih bermanfaat kalau Anda lihat di situ ya. Dan bisa didengarkan Al-Quran, saya yakin insya Allah Ta'ala pasti, insya Allah Ta'ala akan lebih berbeda ketika hanya didengarkan musik yang jelas-jelas hukumnya memang tidak dibolehkan di dalam Islam. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, semoga bisa memberikan pencerahan bagi penanya. Jadi intinya kita tetap harus memilih yang ini ya Ustadz ya, sesuai dengan syariat ya Ustadz. Walaupun mereka tuh kadang punya dalih ini Ustadz, yang seolah masuk akal gitu ya. Ilmu-ilmu barat itu kan gitu ya Ustadz, ya. Ada uji klinis atau kemudian ilmiah dan seterusnya. Jadi ilmiah gitu. Ini yang saya katakan tadi, wahyu tidak akan pernah mungkin salah. Dari 1400 tahun yang lalu sampai detik ini sampai hari kiamat tidak akan mungkin pernah salah. Adapun penelitian manusia bisa salah bisa benar, betul ya. Adapun penelitian manusia, otak manusia, kemudian dan seterusnya bisa salah bisa benar. Dulu penelitian seperti apa, hari ini seperti apa, nanti ke depannya seperti apa dan seterusnya kan gitu. Tapi wahyu tidak akan pernah mungkin salah sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga Allah kuatkan umum yang bertanya untuk sesuai dengan syariat ya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Belum ada yang masuk lagi, sebentar. Ada yang bertanya langsung ini, silakan. Oh, silakan. Afadoli. Ya. Assalamualaikum. Idan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai nazar. Saya pernah bernazar, ya sudah 4 tahun yang lalu, karena waktu itu kakak saya sakit, stroke itu, dan saya bernazar bahwa seandainya dia sehat, saya akan membawanya untuk umrah. Tapi sampai sekarang dia belum sehat. Pertanyaan saya, seandainya saya meninggal, dan kemudian dia sehat sesudah saya meninggal, apakah ahli waris saya wajib menunaikan nazar saya itu, Ustaz? Kalau dia sehat sesudah saya meninggal, itu Ustaz. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, tentang hukum nazar itu sendiri, ulama khilaf tentang hukum nazar tersebut. Ada yang mengatakan hukum nazar tersebut makruh, ada yang mengatakan hukum nazar tersebut haram dan seterusnya. Dan jenis-jenis nazar tapi wallah alam bishawab, sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Tetapi kalau nazar tersebut sudah diucapkan dan nazarnya nazar yang dibolehkan, maka jelas harus dilaksanakan. Tapi ini pelajaran untuk kedepannya, lebih ahsan tidak bernazar. Lebih ahsan untuk tidak bernazar. Ketika dia sanggup untuk melakukan ini, dia lakukan. Ketika dia nggak lakukan, nggak usah bernazar. Itu yang lebih aman, kata para ulama.
Itu yang lebih aman. Tapi kalau itu sudah terlontar dari lisannya, maka selama nadarnya tersebut nadar yang boleh, itu nadar yang baik, karena ada nadar yang nggak boleh. Kalau dia sembuh, saya akan berikan khomer kepadanya. Kalau sembuh, dia akan melakukan kesyirikan. Nah, ini kalau nazar yang jelas nggak boleh. Kalau ini haram hukum jelas. Nah, kalau kemudian nazarnya tersebut nazar yang boleh, bahkan nazar yang disyariatkan bagus dan seterusnya, maka ketika sudah terlontar maka wajib untuk dikerjakan. Adapun tentang masalah apakah kalau ternyata dia sembuh, saya sudah meninggal, ahli warisnya kemudian, Allah alam bisawab, ya setahu saya orang yang bernazar itu yang memang wajib melaksanakannya. Adapun tentang ahli warisnya setahu saya tidak. Tapi saya cek lagi fatwa-fatwa ulama masalah ini. Karena orang yang bernazar itulah yang dia mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Kan gitu ya. Maka pada hakikatnya orang itulah yang harusnya menunaikan nazarnya tersebut. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Setahu saya seperti itu. Tapi nanti insya Allah saya pastikan tentang bagaimana fatwa-fatwa ulama masalah tersebut. Apakah ahli warisnya kemudian tetap wajib. Kalau ternyata seandainya orang tersebut sembuh. Tapi setahu saya Allah alam bisawab, nazar itu ketika diucapkan maka dia mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah wajibkan bagi dirinya. Maka itu kewajiban itu bagi dirinya, bukan kepada orang lain. Itu setahu saya. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan Sekarang saya berikutnya. tidak mau bernazar lagi. Nah, barakallahu fikum. Afwan, Ibu Indah ini dari Prancis. Iya Ustazah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Saya Lintas. sering mengikuti, walaupun agak terlambat karena di sini baru jam 6 pagi. Masya Allah, Masya Allah. Bantu share ya, Bu Idar ya. Masya Allah. Iya, Semoga insya Allah. teman-teman di sana bisa ikut join di kajian kami next. Iya, Masya Allah. makasih. Jazakillah khair Ustaz. Ibu. Wajazakumullah Ustaz dan admin. Pertanyaan berikutnya Ustadz, di luar tema ya Ustadz, Afwan. Bismillah, untuk zakat bersifat wajib dan untuk kerabat terdekat karena banyaknya yang fakir dan miskin. Apakah boleh diberikan sejumlah nilai uang kerabat yang fakir karena mereka para janda dan kepala keluarga yang sudah berumur 70 tahun? Syukron. Dan hak bagi penerima zakat murni dikelola oleh penerima zakat. Kita tidak perlu menanyakan untuk apa uang tersebut. Apakah boleh apa tadi Bu? Nomi? Apakah boleh diberikan sejumlah nilai untuk kerabat yang fakir dan mereka para janda dan kepala keluarga yang sudah berumur 70 tahun. Sejumlah nilai itu maksudnya apa ya? Ini cuman gitu aja Ustaz. Sejumlah nilai aja gitu. Mungkin tidak seluruhnya zakatnya ya disalurkan ke sana. Sebagian mungkin ya Ustaz ya. Nah, boleh jawabannya boleh insya Allah. Boleh Kalau ya Ustaz. itu maksudnya adalah nggak semua dari zakatnya sebagian, kemudian dikasih yang lain juga dan seterusnya. Ya, insya Allah ta'ala dibolehkan. Walaupun ulama khilaf tentang masalah bagaimana cara mengeluarkan zakat seperti apa. Dia mengatakan hitung sampai 6 bulan bagi orang fakir miskin tersebut dan seterusnya. Tapi insya Allah ta'ala dibolehkan dengan cara tadi itu. Dibolehkan insya Allah. Adapun dia mau pakai tentang apa ya bukan pada akhirnya bukan urusan kita lagi. Dengan syarat dia termasuk 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat mal, maka silakan untuk memberikan zakat tersebut kepada diri. Jadi dia seorang janda misalnya tidak ada kerjaan yang tetap dan seterusnya, orang yang miskin, kehidupan apa yang dia dapatkan mungkin sehariannya tidak mencukupi dari kebutuhannya, maka silakan diberikan kepada diri. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana menguatkan keluarga dari sahabat agar tidak takut menghadapi kematian jika melihat sakaratul maut sahabat yang meninggal? Syukran Ustadz. Seharusnya bagi setiap muslim dan muslimah yang dikatakan oleh Nabi tadi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Sering mengingat kematian. Salah satunya adalah melihat bagaimana orang ketika menghadapi sakaratul maut itu akan menjadikan diri kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan diri kita nggak berani melanggar larangan Allah, menjadikan diri kita takut untuk berbuat maksiat dan dosa. Itu banyak faedahnya. Tapi jangan sampai sebaliknya, ketika melihat orang sakaratul maut menjadikan dia was-was kehidupannya, menjadikan putus asa akan rahmat Allah. Ini dari syaitan kalau seperti ini.
Jadi sering mengingat kematian ini, salah satunya mungkin melihat atau menghadapi orang sakaratul maut ini, harusnya setelahnya menjadi baik gitu. Setelah itu menjadi sesuatu yang baik, menjadikan diri tambah bersemangat beramal soleh, tambah takut melakukan maksiat dan dosa, itu bagus sih dari Allah. Tapi kalau menjadikan dirinya was-was, malah takut, berlebihan, putus asa karena rahmat Allah, ini dari syaitan. Maka nasihati bagi keluarga tersebut, kita memang diperintahkan untuk sering ingat kematian, tapi hasilnya harus baik. Salah satu dari menghadapi orang dalam sakaratul maut itu bagus luar biasa pada hakikatnya, dengan syarat hasilnya harus baik. Hasilnya apa? Semakin menjadikan diri kita beramal saleh. Ya Allah, ini orang pada saya tahu mungkin kehidupannya masya Allah baik, takwa, tapi ternyata untuk mengucapkan kalimat tauhid tetap sulit. Bagaimana saya? Saya harus tetap bersemangat nih. Saya harus tetap tambah menambah amal ibadah saya. Itu kan bagus, masya Allah. Atau sebaliknya, naudzubillah, kita ngelihat orang yang kesehariannya di mata kepala kita ternyata orang yang buruk, maksiat, dosa, ternyata ketika sakaratul maut susahnya luar biasa. Allahu Akbar. Itu kan menjadikan kita takut untuk buat maksiat kan gitu. Nah, jadi kalau hasilnya itu baik, hasil itu dua, menjadikan dia bersemangat beramal soleh, menjauhi maksiat dan dosa, itu baik dari Allah. Tapi kalau hasilnya malah was-was, takut berlebihan, putus asa karena rahmat Allah, itu dari syaitan, maka jauhi itu semua. Maka nasihati kita dan juga keluarga untuk mengarahkan kepada kebaikan, jangan yang keburukan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu, lagi Bu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum ilaikum. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya bekerja di klinik hewan. Di sini saya juga merawat anjing. Bagaimana hukumnya ya Ustadz untuk diri saya sebagai dokter hewan? Harus mengobati dan memegang semua hewan yang harus saya periksa. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Wallahu a'lam. Apakah kemudian ini termasuk darurat atau tidak? Tapi wallahu a'lam bishawab, selama dia bisa untuk menghindari hewan-hewan yang najis, terutama dari anjing itu kan najisnya berat jelas, subhanallah. Dia anjing maksudnya, ketika dia bisa menghindarinya, hada ahsan, itu lebih bagus, itu lebih baik. Adapun misal temannya mungkin yang orang non muslim, yang dia dokter hewan juga atau perawat hewan juga yang dia non muslim, maka yang non muslim tersebutlah yang kemudian yang merawat dari atau mengobati dari anjing-anjing tadi, itu lebih ahsan, itu lebih baik. Walaupun Allah alam apakah itu termasuk darurat atau tidak, setahu saya kalau masih ada orang yang lain, dokter yang lain, perawat yang lain yang kemudian dia bukan beragama Islam, berikan kepada dirinya, itu lebih aman, itu lebih ihtiyatan, itu lebih kehati-hatian. Allah alam. Tapi dibolehkan ya Ustadz ya? Nggak tahu sih, kalau boleh tidak saya nggak berani fatwa masalah itu. Kepada yang lebih ahli. Tapi kalau makanya saya katakan tadi, lebih ahsan untuk kemudian memberikan kepada dokter hewan yang non muslim atau perawat yang kafir dan seterusnya daripada diri yang harus memegang anjing tersebut. Allah. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, sebentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, dan seluruh tim kajian serta jamaah. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya suka mengingatkan diri saya dan teman-teman hadis Rasulullah SAW. Seandainya kalian tahu apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena teman-teman atau kerabat kalau sudah kumpul-kumpul tertawa, terbahak-bahak, kadang berlebihan. Suka anak ingatkan, mereka bilang, anak terlalu kaku hidup di dunia, senang-senang selama masih hidup. Anak sedih Ustadz, dan sekarang jarang diajak kumpul-kumpul. Mohon maksudnya apa dari hadis itu Ustadz? Jazakallah khair. Saya dari USA, teman Ukhti Cut Anissa. Masya Allah. Masya Allah. Nah, yang pertama, niat dari ibu yang bertanya, Masya Allah, bagus, luar biasa ketika mendakwahkan saudaranya. Tapi ingat, likulli maqal maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya masing-masing. Ketika orang lagi kongko-kongko, ketawa-tawa, kemudian kita ingatkan hadis tersebut, jarang yang nerima biasanya, betul ya? Jarang yang nerima.
Maka setiap tempat itu ada perkataan masing-masing. Naam, likulli maqal maqam. Setiap perkataan ada tempatnya masing-masing kan gitu. Kapan kita ingatkan? Ketika berdua, ketika kemudian di kajian ilmu dan seterusnya. Itu yang kita bisa ingatkan kepada mereka gitu. Adapun ketika lagi terbahak-bahak seperti itu atau taruh-taruh seperti kita ingatkan, agak berat ya subhanallah. Itu fitrah manusia biasa menolak yang seperti itu. Maka lebih ahsan kemudian dengan cara yang lebih hikmah. Dengan cara yang lebih hikmah. Hadisnya betul. Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah seorang muslim harus memiliki khasyatullah, harus memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita nggak boleh ketawa, enggak. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh ngumpul-ngumpul, kok ngomong tentang masalah teman-teman. Boleh, tertawa nggak ada masalah pada hakikatnya. Tapi kemudian apa? Yang paling terpenting kita punya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling terpenting. Nah, dan kita nggak tahu juga, bisa jadi kemudian ketika mereka tertawa, mereka pun ketika di malam hari menangis kepada Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Maka kita husnudzan kepada mereka. Jadi wallah alam bisawab, yang pertama caranya mungkin lebih soft, caranya lebih hikmah, lebih santun dan seterusnya. Ada tempat tersendiri. Jadi agama ini jelas bagus, memberikan gizi bagi hati manusia. Tapi cara menyampaikannya pun harus benar. Tempatnya harus tepat, waktunya harus benar, harus tepat, dan seterusnya. Memberikan kebaikan dulu kepada mereka, baru kemudian kita dakwahkan mereka. Itu hikmah. Itu hikmah. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti nggak boleh seseorang tertawa, maksudnya. Nabi SAW pernah tersenyum, pernah tertawa, walaupun beliau tertawa tidak pernah terbahak-bahak, dan seterusnya. Kan gitu ya. Tapi yang paling terpenting adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika orang itu punya rasa takut kepada Allah, maksudnya rasa takut diantaranya apa? Dia takut melanggar larangan Allah, dia takut berbuat dosa, dia takut berbuat yang haram. Itu khasyatullah. Itu maksud dari hadis Nabi tadi, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian akan memikirkan nasib kalian di hari akhirat, sehingga dengan itu menjadikan kalian menjauhi perbuatan maksiat dan bersemangat untuk mengerjakan amal saleh. Nah, itu maksudnya. Wallahu taala besar. Masih ada waktu, Ustaz? Silakan, Bu. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halakoh-halakoh majelis ilmu yang ada di masjid? Atau bisa dimanapun terdapat majelis ilmu selain di masjid? Syukron, Ustaz. Jazakallah khair. Dimanapun, nggak harus di masjid. Hilaqil dzikr. Halaqah zikir, itu halaqah zikir maksudnya di mana di dalamnya diingatkan Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah, mengingat hadis Nabi SAW, mengingat Al-Quran, kemudian menambah iman kita dan seterusnya. Bahkan di rumah kita bisa, ketika kita baca Al-Quran, kita mentadaburi isi Al-Quran, menambah iman kita, mempelajari hadis dan seterusnya, walaupun kita sendiri. Insya Allah itu bisa termasuk apa? Bisa termasuk taman-taman surga di dalamnya. Salah satunya ketika kajian online seperti ini. Walaupun online, maka insya Allah Ta'ala ketika dibacakan qala Allah wa qala Rasul di dalamnya, pemahaman sahabat, pemahaman salafus saleh, insya Allah Ta'ala bisa termasuk apa? Termasuk taman-taman surga di dalamnya. Jadi taman surga ini bisa raudhah, maksudnya raudhah adalah raudhah di Madinah, betul ya. Tapi taman-taman surga itu diantaranya adalah hilaqidz dzikr, adalah halaqah-halaqah zikir. Salah satunya adalah halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu di dalamnya. Entah itu banyak orangnya atau sedikit orangnya, bahkan kita sendiri pun bisa ketika kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita mentadaburi Al-Quran mungkin dalam diri kita, di kamar kita mungkin, ingat Allah Azza wa Jalla pada saat itu, ingat kepada hadis Nabi dan seterusnya, mempelajarinya dengan benar. Itu juga menurut sebagian ulama bisa menjadi apa? Bisa menjadi salah satu taman-taman surga di atas muka bumi ini. Allah a'lam bishawab. Lain, Bu, silakan. Masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz? Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz izin bertanya, untuk ma'ruf nahi mungkar, jika di tempat umum atau di tempat ramai yang orang-orangnya juga tidak kita kenal, apakah kita harus beramar ma'ruf? Misalnya jika ada orang yang makan atau minum dengan tangan kiri, kita nasihati
apa harus kita nasihati. Terus jika ada teman yang bercanda tapi dengan cara berbohong atau menyalahi syariat, apakah saat itu juga kita harus menasihatinya, Ustadz? Iya. Nasihatnya. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya adalah kekuatan. Kalau memang kita bisa, entah itu pemimpin kepada rakyatnya, entah itu kemudian kepala keluarga kepada keluarganya, entah itu bos pimpinan kepada anak buahnya, itu maksudnya tangan, kekuatan ketika dia punya kekuatan tertentu. Yang kedua, fa'ilam yastati' fa bilisani. Kalau dia nggak bisa, maka dengan lisannya, nasihati dengan baik dan seterusnya. Fa'ilam yastati' fa biqalbi. Kalau dia nggak bisa, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman, dengan hati, kan gitu. Yang kedua, ketika kita nasihati orang dengan lisan kita, dilihat di situ maslahat dan madarat. Kalau kita nasihati orang itu di depan umum, menjadikan dia kemudian apa? Keluar egonya, bahkan kemudian di depan umum takutnya dipermalukan, jangan. Nanti ketika apa? Ketika berdua mungkin, atau ketika pelan-pelan kita bisikin, betul ya? Dikit afwan, antum tangan kanan. Orang lain nggak dengar, betul ya? Bisa seperti itu pula, subhanallah, kan gitu. Jadi jangan di hadapan orang. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan apa? Kalau orang menasehatiku di depan umum itu bukan menasehati diriku, tapi mempermalukanku. Tapi nasihatiku ketika aku berdua. Ketika aku berdua dengan dirinya, dia memegang tanganku, dia menasihati dengan baik dan seterusnya. Maka itu ada maslahat dan madarat. Nah, itu penting ilmu ketika berdakwah, ilmu ketika menasihati, ilmu ketika ingkar mungkar, ilmu ketika amar ma'ruf nahi mungkar. So, kalau nggak bisa juga, misal orang tersebut, waduh di atas kita nih, betul ya? Entah itu keilmuannya, entah itu umurnya, entah itu apanya, maka dengan hati kita, dengan hati kita ingkari. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan sholat tahajud jika setelah berdoa dalam sujud masih banyak yang ingin kita minta kepada Allah dan senantiasa mengangkat tangan setelah tahajud untuk berdoa, karena dengan kondisi seperti ini bisa berlama-lama meminta kepada Allah, Ustadz. Karena kalau di dalam sujud terkadang nggak bisa kuat lama. Jazakallah khair, Ustadz. Boleh, nggak ada masalah, boleh, nggak ada masalah. Salah satu amalan yang bisa dilakukan ketika qiyamul lail adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu adab berdoa, dan doa itu doa masalah, doa mengadukan masalah kita adalah mengangkat tangan. Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Setelah kita sholat, tahajud, dan seterusnya, kita angkat tangan doa kepada Allah Azza wa Jalla seenak kita, silahkan, nggak ada masalah. Boleh. Yang dikhilafkan oleh para ulama itu adalah ketika dia setelah sholat wajib kemudian berdoa dengan mengangkat tangan, itu yang dikhilafkan oleh para ulama. Adapun ketika dia sepertiga malam, dia angkat tangannya, dia mengangkat tangannya berdoa ketika pada saat itu, maka insya Allah taala dibolehkan. Allah a'lam bishawab. Bahkan tidak hanya setelah sholat ya Ustadz ya, misalnya nggak harus sholat juga, nggak harus sholat. Dia bangun malam khusus untuk doa doang, boleh, nggak ada masalah. Setelah tilawah itu kita mengangkat tangan juga, ini kan ya Ustadz ya, boleh ya. Kata para ulama, boleh. Kapan waktu pada hakikatnya. Terutama memang pada doa-doa yang memang tidak ada dalilnya bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan. Contoh ketika tawaf. Rasulullah SAW ketika doa ketika tawaf dan sa'i tidak angkat tangan, kan gitu. Contoh ketika doa yang sifatnya zikir setelah wudhu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, Rasulullah SAW tidak angkat tangan. Maka kita tidak angkat tangan. Sifatnya doa tersebut doa zikir biasa, rutinitas. Kalau itu setelah azan juga nggak mengangkat tangan ya Ustadz ya? Nggak ada riwayat masalah tersebut, betul. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kadang kita sering bertemu dengan hal-hal yang tidak baik atau menyimpan dalam lingkungan sosial, dan kita terjebak dalam setan bisu. Bagaimana ya Ustadz? Jazakallah khair. Apa maksudnya? Mungkin yang lihat kemungkaran tapi dia diam mungkin ya. Iya Ustadz, tuh sering dialamin yang ini. Iya, nah, ya, karena kita tadi dilihat menjaga perasaan ya Ustadz ya mungkin ya. Nah, dilihat maslahat dan madarat, dilihat maslahat dan madaratnya. Kalau ketika kita menasehatinya ternyata madaratnya jauh lebih besar, maka cari waktu yang paling terbaik untuk nasihati orang tersebut. Atau minimal paling tidak kita menghindar, misal ada majelis ghibah di situ, jangan jadi setan bisu di situ, betul ya? Maka kita hindari majelis tersebut. Wah, ini ngomongin orang nih, saya jalan dulu lah. Saya kamar mandi dulu ya, apa-apa dan seterusnya. Itu lebih ahsan kan gitu ya.
Nanti ketika kita berdua, atau kita ke rumahnya, atau dia ke rumah kita, atau ada waktu tertentu yang memang yang kita bisa nasihati, kita nasihati. Karena subhanallah, nasihat ini iradatul khair, menginginkan kebaikan. Kita menginginkan kebaikan kepada orang lain, sehingga kita menasihati, itu nasihat pada hakikatnya. Tapi banyak orang yang ketika dinasihati ini tidak sampai pesan ini kepada mereka. Yang sampai kepada mereka, oh ini orang bawel nih, oh saya kena mulu nih, ini itu. Nah, jadi caranya harus benar, maksudnya akhlak dengan adab yang baik, berikan kebaikan dulu kepada dirinya, kasih hadiah dulu mungkin, berikan akhlak kita yang mulia kepadanya. Itu di antara cara-cara yang terbaik ketika kita menasihati orang. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu pertanyaan, Ustaz. Silakan terakhir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz izin bertanya tentang hadis keutamaan sholat ba'diyah Isya 4 rakaat 1 salam, yang pahalanya setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Apakah hadisnya sahih dan boleh diamalkan? Jazakumullah khair atas jawabannya, Ustaz. Nah, sebagian ulama memang menghasankan hadis tersebut, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tapi sebagian ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Ada juga sebagian ulama menyebutkan bahwa maknanya bukan seperti 4 rakaat yang dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Makanya Syekh bin Baz ketika ditanya tentang 4 rakaat tersebut setelah ba'diyah Isya, kata beliau 2 rakaat boleh, 4 rakaat kata beliau boleh. Tapi bukan berarti persis sama seperti 4 rakaat yang dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Karena sebagian ulama ada yang menghasankan hadisnya, ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Wallahu taala a'lamu bishawab. Tapi kalau kita ingin lakukan dua rakaat saja, itu yang termasuk paket rawatibnya. Itu termasuk paket apa? Paket rawatibnya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Wallahu taala bishawab. Ini mungkin semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa dalam pandangan Allah ketika kita bahas tentang ciri-ciri orang bertakwa ini. Sehingga dengan itu Allah Azza wa Jalla bisa kumpulkan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.